وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan memanfaatkan waktu sejenak untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita yang mungkin biasa kita adakan di Ahad subuh, yakni pembahasan sirah nabawiyah. Namun karena sesuatu hal sehingga kita harus memajukan waktu di kesempatan yang baik ini, insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasannya, yakni kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan para pembesar dahulu ketika diajak kepada Islam. Terakhir pembahasan tentang bagaimana kesudahan, yakni Badan, ya, pemimpin Persia, ketika diajak kepada Islam dan ternyata bukan cuma menolak, tapi memang berencana untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Allah menghancurkan dia. Di kisah berikutnya, yakni pembesar negeri Yaman secara umum, sekarang Yaman, ya. Nah, ketika itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Haudzah ibni Ali. Ditawarkan juga Islam kepadanya, ya, ditawarkan Islam kepadanya. Namun karena Haudzah ibni Ali ini sudah mendengar bagaimana kekuatan kaum muslimin dan juga bagaimana kesudahan orang-orang yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering saya bilang, Pak, kalau orang diajak kepada kebaikan, mending bilang, ya, saya tahu itu kebaikan, tapi saya belum mampu amalkan. Itu lebih bagus daripada dia menentang, Pak. Apa tong ini? Tidak ada itu begitu, tidak ada. Ini bahaya nih, Pak. Ini namanya ngeyel kalau bahasa orang luarnya. Kalau bahasa di sini apa namanya, Pak? Ngeyel. Patotoai. Patotoai lawannya Pak anak-anaki. Nah, ngeyel dia, Pak. Akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bangsa, semua orang, semua manusia apapun bentuknya yang melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, lambat ataupun cepat Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan dia, Pak. Haudzah ibni Ali ingat-ingat semua ini. Akhirnya apa tindakan dia? Akhirnya dia mempertimbangkan antara ikut atau tidak ini. Akhirnya diambil jalan tengah-tengah. Tidak mau masuk Islam, ya, secepat itu, tapi justru berbaik-baik muka, ya, memperbaiki utusan, bahkan menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah. Bahkan dia tidak segan-segan untuk memuji Islam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya dia membalas surat Nabi. Suratnya Nabi kan, aslim taslam, masuklah Islam maka engkau akan selamat. Dan justru di antara bentuk tidak adanya tendensi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas ajakan, Nabi tidak minta kekuasaan, Pak. Bahkan ketika ada raja, ada pembesar yang masuk kepada Islam, maka tidak diganggu sedikit pun tahtanya, kekuasaannya, kerajaannya. Tetap memimpin, tapi memimpin dengan syariat Islam. Nabi tidak mau kekuasaan, Pak.
Akhirnya karena sudah dengar bahwa Nabi tidak akan ganggu kekuasaannya, Nabi tidak ganggu ke tahtanya, maka dia pun menjawab surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Fa ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalah." Sungguh baik, sungguh indah ajakan Anda ini. Ya. Wa ana sya'irun qaumi wa khatibuhum. Sementara aku adalah seorang penyair dari kaumku. Seorang yang mampu ngomong, Pak. Penyair. Apa maknanya penyair, Pak? Pemusik. Dia bilang wa ana sya'iru qaumi, dan aku ini seorang penyair di tengah-tengah kaumku. Artinya kata-katanya itu Pak indah sekali. Penyair. Jadi garis bawah ya, penyair ini bukan pemusik ya. Nah, wa khatibuhum, dan saya seorang pembicara yang handal di antara mereka. Artinya kalau dia ngomong Pak, tersihir orang. Nah, wal Arab tahabu makani, sedangkan orang-orang Arab sangat menghormati kedudukanku. Jadi ini siapa namanya? Haudha ibn Ali. Dia setelah memuji Nabi, Pak, dia juga angkat dirinya. Apa namanya kalau begini? Pansos. Iya. Ya, dia angkat dirinya setinggi-tingginya. Untuk apa? Ini, faj'al li ba'dal amr atba'ka. Dia mengatakan karenanya hendaknya Anda menyerahkan sebahagian kekuasaan kepadaku. Dia minta posisi, Pak. Maka pasti aku akan mengikutimu. Nah, di dalam surat tersebut Nabi SAW menjanjikan kepada Haudha akan memberikan kekuasaan yang sekarang dia pegang ketika dia masuk Islam. Begitu tawarannya. Akan tetapi apa? Haudha ibni Ali dalam penawarannya menginginkan kekuasaan yang lebih besar, jamaah. Dia mau masuk Islam, tapi tolong tambah-tambah sedikit wilayahku. Kalau BTN Tamarunang 2 mungkin pemimpinnya minta lapangan itu depan. Gitu. Ini lapangan depan bukan Tamarunang BTN. Tamarunang ya? Bukan ya? Bukan. Jadi dia minta sedikit itu, tambah-tambah sedikit kurang. Insya Allah saya akan ikuti engkau. Dan kita sudah tahu Pak, Nabi itu kalau orang minta, bagaimana sikapnya Nabi SAW? Nabi justru sebaliknya. Nabi mengatakan, inna wallahi la nuwalli ala hadzal amal ahadan sa'ala. Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepemimpinan perkara ini kepada seorang yang meminta. Wala ahadan harasa alaihi, dan juga orang-orang yang selalu antusias dalam mendapatkan. Jadi kalau ada orang berambisi dapat kekuasaan, Pak, hati-hati. Kenapa hati-hati, Pak? Karena Nabi SAW sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang terjadi? Nabi mengirimkan surat balasan kepada Haudha ibni Ali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau sa'alani sayabatan minal ard ma fa'altu bada wa bada ma fi yadayhi." Nabi mengatakan, andai pun dia hanya minta kepadaku sejengkal saja, sejempol tanah. Seandainya dia minta, cuma minta sejempol tanah, jangankan kekuasaan yang ada, sejempol tanah, Pak. Tahu sejempol ya? Satu jempol besarnya, Pak. Ya, sungguh aku tidak akan memberikannya. Kata Nabi SAW, bada wa bada ma fi yadaihi. Sirnalah atau hancurlah, hancur apa yang dimilikinya. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati, Pak. Kalau ada sesuatu kekuasaan, jangan, hati-hati kalau ada orang yang berambisi untuk mendapatkan, Pak. Pasti ada sesuatu di situ. Entah mau korupsi atau memang mau menjadikan wasilah ini, pangkat ini sebagai alat untuk apa? Untuk melenggangkan keinginannya. Makanya dalam Islam tidak hati-hati kalau orang minta begini. Kalau ada, tak apalagi kalau sampai menipu dia, Pak, membunuh orang untuk mendapatkan, bahaya itu. Ya, bahaya ini, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi SAW pun mendoakan kehancuran untuknya.
Dan Haudah ibni Ali beberapa tahun setelah kejadian tersebut dia pun tewas. Kerajaannya sirna sedangkan dia tidak masuk Islam. Naudzubillah. Ya, sudah tidak masuk Islam, cilakanya Pak, sudah tidak masuk Islam, mati Tommy boy, kerajaannya sirna. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sedikit demi sedikit Islam merata di Yaman Pak, sampai hari ini. Nah, sampai hari ini. Pemimpin berikutnya yakni Al-Harith ibn Shimr Al-Ghassani. Ini pemimpin Damaskus. Damaskus di mana Pak? Damaskus. Tidak pernah dengar? Suriah. Pemimpin Damaskus dulu bernama Al-Harith ibni Abi Syamr Al-Ghassani. Ini pemimpinnya. Kalau ini lebih parah lagi Pak. Ya, ini kaki tangannya koalisinya Heraklius, Raja Romawi. Raja Romawi, pernah dengar kan? Yang apa namanya? Sebenarnya paham tentang Islam, tapi karena dia lihat masyarakatnya tidak mau, akhirnya dia ikut dengan masyarakatnya Pak. Ini lebih parah ini Al-Harith ini. Dia menentang Nabi SAW. Setelah dia mendapatkan kabar tentang Nabi SAW, apa yang dia katakan di hadapan pembawa surat itu? Dia katakan, "Man yantazi'u minni mulki?" Siapa yang bisa mengambil kerajaanku? Kusare doe namanya istilahnya. Siapa yang bisa ambil kerajaanku ini? Saya gaji dia. Dan setelah pulang pembawa suratnya Nabi SAW, Al-Harith ini mengumpulkan tentaranya pada ingin menyerang Madinah ketika itu. Tapi minta izin dulu sama siapa? Sama bosnya, pemimpin Heraklius, pemimpin Romawi. Dia minta izin. Heraklius, saya mau perang ini. Siapa? Madinah ini. Apa kata Heraklius? Jammaku. Saya lagi ini besar-besar, takut-takut. Ya, apalagi kau yang masih kecil, koalisi kecil. Ya, akhirnya Al-Harith pun pikir-pikir nih, kamu tahu jika apa kan? Tidak jadi menyerang. Sarruh memang ini, siapa? Al-Harith ini. Kemudian tiba berita kepada Nabi SAW. Tiba surat, tiba kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Bada mulkuhu. Kerajaannya akan hancur, tidak lama lagi. Subhanallah. Ya, Nabi bukan peramal Pak, tapi Nabi SAW senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara gaib. Tentu kalau perkara gaib, perkara yang gaib itu harus butuh tuntunan Pak. Dan langsung Allah kabarkan kepadanya tidak lama setelah itu Al-Harith meninggal dan kerajaannya hancur jamaah. Dan sekarang dimiliki oleh kaum muslimin. Subhanallah. Ya, makanya Pak, kalau ada kesempatan kita berdakwah Ki. Karena Islam sebenarnya ini Pak akan jaya. Tanpa kita, dengan kita Islam akan jaya. Sunnah juga begitu. Amalan sunnah ini Pak semakin ditekan, maka semakin dia naik. Dakwah sunnah ini Pak akan jaya. La tazalu ta'ifatun min ummati, kata Nabi, zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada dari kalangan umatku yang menyerukan kebenaran kepada mereka, menawarkan kebenaran, yang memperbaiki umat ini, memperbaiki agama ini, cara beragama kita. La yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum. Nabi mengatakan, dan tidak akan membahayakan orang-orang yang menyelisihi mereka. Makanya para penyeru kebaikan Pak, para penyeru kebenaran, jangan khawatir Pak dengan lawan. Tidak akan bisa menjelekkan, tidak akan mungkin mereka bisa mencelakakan kita jemaah. Kalau kita berdiri di atas kebenaran, dakwah saja, dakwah dengan baik, dakwah dengan hikmah, dakwah dengan dalil, Allah yang berikan hidayah. Kita ditolak, akan ada tempat yang lain. Ditolak, akan ada Allah buka tempat yang lain. Karena tujuan kita jemaah, wa ma 'alar rasuli illal balagh. Kewajiban Rasul itu, penyampai itu hanyalah apa? Menyampaikan saja jemaah. Maka jangan marah-marah kalau dakwah.
Ada orang dengar, alhamdulillah. Tidak ada, jangan. Ai, kafir kinju. Sesat betul itu. Kenapa? Tidak mau terima dakwahku. Wah, ini nggak boleh, Pak. Ya, yang mau tinggal, mau dengar, mau ikut, silakan. Nggak mau ikut, nggak mau dengar, la ubali. Saya tidak peduli. Begitu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hidayah milik Allah jamaah. Kita cuma menyampaikan dan kita cuma berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, petunjuk kepada kita semua. Tapi ingat, keistiqomahan cuma mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah minta diistiqomahkan di atas agama yang mulia ini sampai kematian menjemput kita. Ya, semoga bermanfaat Pak apa yang kita sampaikan. Terakhir pemimpin tadi yakni Al-Harith ibn Shimri Al-Ghassani yang diutus kepadanya yakni Syuja' ibn Wahab. Syuja' ibn Wahab, dan apa yang terjadi? Dia melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah pun membinasakannya. Wallahu taala alam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fi kulli dhanbin wal khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.